Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Alhamdulillah, akhirnya masih bisa upload video lagi di hari Senin tanggal 18 Juli 2022. Oke, jadi di kesempatan video kali ini aku mau share menu jualan aku lagi, dan kali ini aku lagi jualan menu tahu gejrot. Dan di sini aku udah beli tahu pong per bungkusnya, ini harganya Rp5.000, dan ini aku cuma dapat 7 bungkus ya teman-teman. Niatnya sih aku mau beli 10 sampai 12 bungkus. Cuma aku kehabisan, dapatnya cuma 7 bungkus, ya udah nggak apa-apa, jadi kita jual seadanya saja. Dan untuk perbungkusnya ini isinya 10 pieces ya teman-teman, dengan harga Rp5.000. Just info buat teman-teman yang susah cari tahu pong seperti ini, teman-teman bisa goreng sendiri tahu putih, cuma dia gorengnya harus benar-benar kering dan benar-benar minyaknya itu harus sampai tiris gitu ya. Nah, ini ukurannya ada besar ada kecil, teman-teman nggak usah khawatir dan jangan menyalahkan pedagang, karena emang cetakan setiap tahu itu kan berbeda-beda, jadi ya wajar aja kalau misalnya ukurannya ada yang kecil ada yang besar, itu manusiawi. Next, lanjut di sini aku mau prepare juga sambil bikin kuah untuk tahu gejrotnya itu. Oke, untuk kuah tahu gejrot di sini aku selalu bumbuin ya teman-teman. Aku di sini udah siapin bawang putih sebanyak 2 siung, dan untuk pemakaian cabai rawit di sini aku pakai sebanyak 7 biji aja, karena hanya untuk bikin pedes aja sedikit ya teman-teman. Dikasih garam sedikit, dan ini aku ulek terlebih dahulu. Lanjut di sini juga aku mau tambahin bawang merah. Untuk bawang merah di sini aku pakai 3 siung bawang merah dengan ukuran besar. Dan perbandingannya itu bawang merah dan bawang putih lebih banyak bawang merahnya. Dan ini mau aku ulek kasar aja, nggak usah terlalu lembut ya teman-teman, karena nanti juga kan bakal kita saring kuahnya saat dia udah dingin. Oke, seperti ini aja nguleknya. Tonton bisa lihat ini nggak halus sama sekali, jadi masih kasar-kasar teksturnya seperti ini. Next, ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Lanjut aku mau potong-potong untuk gula merahnya. Jadi di sini aku udah punya gula merah. Ini gula merah atau gula batok ya, aku bingung. Jadi ini aku beli di warung langganan aku, dan menurut aku ini rasanya enak dibandingin gula-gula yang lain. Teman-teman bebas mau pakai gula merah atau gula batok atau gula aren, itu sesuai selera teman-teman semua. Nah, di sini aku mau sisir-sisir seperti ini supaya nanti saat dimasak dia lebih mudah mencairnya. Dan untuk pemakaian gula di sini aku pakai 1 batok besar dan setengah, jadi 1,5 batok seperti itu ya teman-teman. Oke, ini udah selesai, dan alhamdulillah air yang direbus juga udah mendidih. Langsung aja untuk bumbu yang udah diulek kita masukin terlebih dahulu. Jadi posisi masukin bumbunya itu airnya harus sudah mendidih terlebih dahulu. Lanjut di sini juga aku masukin gula merahnya. Kenapa aku pakai gula merah sedikit dulu kayak gitu? Jadi misalnya nanti dia kurang, aku bisa tambahin lagi. Seperti ini menurut aku warnanya juga kurang, dan ya pokoknya kurang cantik. Aku mau tambahin lagi untuk gula merahnya. Jadi gula merah yang separuh tadi aku potong, aku bakal masukin lagi ya teman-teman. Tapi ini mau aku potong-potong dulu supaya dia biar cepet aja gitu cairnya. Dan jangan lupa ini harus terus diaduk, karena gula merah itu kan khawatirnya nanti dia bisa gosong di bawahnya ya. Lanjut di sini juga aku mau tambahin gula pasir. Untuk pemakaian gula pasir di sini aku pakai sebanyak 3 sendok makan, dan aku juga tambahin asam jawa. Jadi ini aku suka banget asamnya. Ini asam dari Nusa Tenggara ya teman-teman, dari daerah Bima sana. Saat tangga aku pulang kampung, aku sempat nitip lagi untuk asam ini, karena emang beneran ini asamnya enak banget. Di sini juga aku tambahin 2-3 sendok makan kecap manis. Kenapa pakai kecap manis? Dia fungsinya hanya untuk mempercantik warna, supaya warnanya itu jadi lebih pekat gitu ya teman-teman. Oke, ini aku icip tadi kurang asin sedikit, jadi aku tambahin lagi. Sebetulnya kalau menurut aku kuah tahu gejrot ini hampir mirip dengan cuko untuk empek-empek atau kuah tekwan. Cuma bedanya kalau untuk empek-empek itu dia dikasih ebi gitu ya teman-teman. Tapi kalau tahu gejrot nggak cukup
seperti ini aja. Oke, ini udah aku dinginin ya teman-teman, tadi udah mateng dan aku dinginin. Lanjut di sini aku mau saring terlebih dahulu supaya kuahnya itu nggak ngeres gitu ya. Nah, jadi biar asam-asamnya ini nggak ikut ke bawah atau ulekan bumbunya juga nggak ikut ke bawah. Oke, kayak gini ya teman-teman. Untuk ampasnya juga lumayan banyak, jadi supaya nanti yang kita jual itu kan rapih, bersih, enak dimakannya. Jadi kita harus benar-benar prepare sedetail mungkin. Oke, ini aku juga udah prepare untuk bahan sambal dari tahu gejrot tersebut. Jadi biasanya kan kalau tahu gejrot itu kita beli, abang-abangnya baru ngulek dadakan gitu ya. Nah, di sini juga aku sama seperti itu. Dan ini aku udah siapin ada cabai, bawang merah, bawang putih, ada cabai pedas dan juga garam. Untuk pengemasan di sini aku pakai styrofoam kecil dan di sini biasanya dibilangnya styrofoam sakura ya teman-teman. Untuk alasnya seperti biasa harusnya sih plastik, cuma plastik aku lagi habis dan aku lupa terus kalau mau beli. Jadi aku pakai bahan seadanya aja kita manfaatin, dan di sini aku pakai alas daun pisang. Oke, ini aku mau gunting-gunting dulu, dan di sini aku mau just info bahwa tangan aku bersih, udah aku cuci ya teman-teman, dan guntingnya juga udah bersih sebelum untuk memotong tahu ini. Untuk pemakaian tahu di sini awal aku pakai 6 biji tahu dulu. Kalau misalnya 6 biji itu dia kebanyakan atau kurang, nanti bisa kita tambahin. Karena ukuran tahu itu kan beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan sama rata satu dengan yang lain. Nah, untuk guntingnya juga sama aja kayak abang-abang biasanya yang ada di pinggir jalan kayak gini, cuma beda di pengemasan. Kalau biasanya abang-abang di pinggir jalan itu pakai plastik langsung disiram kuahnya, kalau aku di sini pakai styrofoam untuk mempercantik. Karena apa? Ini adalah salah satu strategi dagang kita. Kalau pengemasannya rapi, pengemasannya cantik dan bersih, insya Allah orang juga pasti tertarik. Dan di sini seperti biasa aku langsung tulis nama dan pesanannya, misalnya dia minta pedas atau enggak atau sedang, harus ditulis aja. Fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat kita dalam proses DO, proses prepare, ya itulah pokoknya kayak gitu ya. Jadi teman-teman di sini aku saranin kalau misalnya teman-teman mau coba seperti aku, ya tipsnya seperti ini. Oke, langsung aja di sini aku mau prepare untuk bumbunya, karena ini ada yang minta pedas dan sedang, jadi aku nguleknya itu untuk pedasnya itu sekalian. Misalnya di sini kan yang minta pedas itu 2 orang. Jadi untuk ngulek sambalnya kita langsung aja untuk 2 porsi kayak gitu ya, biar mempercepat waktu. Untuk sambalnya sih biasa aja, karena semua-muanya itu pasti serba mentah. Kalau tahu gejrot ada cabai, bawang merah, bawang putih dan juga garam. Cukup ini aja bumbunya. Dan untuk tingkat kepedasannya itu disesuaikan sesuai selera masing-masing gitu ya. Dan nguleknya kasar-kasar kayak gini aja, karena tahu gejrot itu terkenal dengan tekstur sambalnya yang kasar seperti ini. Lanjut, di sini aku nggak langsung siram ke dalam tahunya, khawatirnya nanti dia bakal tumpah. Jadi aku di sini pengemasannya pakai plastik dahulu. Untuk sambalnya aku masukin terlebih dahulu, lalu nanti di sini aku bakal masukin untuk kuahnya. Dan di sini untuk kuahnya aku pakai bantuan corong supaya dia nggak tumpah-tumpah ya teman-teman. Nah kayak gini. Jadi seperti ini kuahnya, dan ini menurut aku kurang, jadi ya udah aku tambahin aja. Nah untuk nalinya sebenarnya aku kepengen tali biasa aja, tapi ternyata dia nggak bisa, jadi aku mau nggak mau pakai bantuan karet gelang seperti ini. Nah gimana teman-teman, adakah yang udah mulai nih muncul-muncul ide mau buka usaha kayak aku juga tahu gejrot seperti ini? Monggo silahkan. Jadi untuk strategi pemasaran kita teman-teman harus paham betul untuk cuaca ya kalau menurut aku. Jadi teman-teman harus paham nih cuaca, kira-kira cuaca hari ini tuh panas atau sering hujan. Kalau misalnya panas, teman-teman wajib banget buat jualannya itu yang seger-seger, yang cocok untuk di cuaca panas. Kalau misalnya cuacanya lagi dingin nih, hujan terus, teman-teman bikinlah menu yang sekiranya bisa buat cemilan orang di saat dingin. Jadi strategi marketing pasar itu kita harus bisa baca bener-bener, oke? Nah ini aku lagi ngulek untuk bumbu yang sedang 5 porsi. Jadi ini aku untuk sambalnya langsung aja 5 porsi ya teman-teman. Jadi dikira-kira aja, pasti teman-teman juga lebih paham ya kalau untuk sambalnya itu. Dan untuk pemakaian sambal nggak usah banyak-banyak, 1 sendok makan aja.
Karena dari kuah yang kita bikin tadi dia itu kan udah terbumbui ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir, insya Allah rasanya enak. Oke. Nah, jadi biar tahu gejrot kita tuh rasanya dikenal orang gitu ya. Oh iya, beli tahu gejrot di sini rasanya gini loh, beda sama di pinggir jalan, supaya seperti itu. Dan biar orang lain itu beli lagi saat kita open PO untuk jualan makanan tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Dan just info buat teman-teman yang mau buka usaha dari rumah kayak aku gini, pastikan dan usahakan teman-teman itu bikin menu setiap hari itu berbeda-beda menu, supaya orang lain itu nggak jenuh dan nggak bosen makan jualan kita. Jadi bener-bener harus bisa baca cuaca ya teman-teman. Kalau cuaca panas kita sesuaikan menu jualannya, atau dingin-dingin kayak gitu. Nah kayak gini untuk pengemasannya. Dan untuk harga jual, satu porsinya ini aku jual di harga Rp8.000. Oke, semoga video aku bermanfaat, menginspirasi dan menghibur. Dan semoga buat teman-teman yang mau buka usaha kayak aku dengan resep aku, semoga dilancarkan, dimurahkan, dan diluaskan rezekinya. Terima kasih buat teman-teman semua. Aku akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.